Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masih melakukan kuliah daring dikarenakan pandemi COVID-19. Materi kita hari ini yaitu satuan ternak atau ST. Satuan ternak adalah ukuran yang digunakan untuk menghubungkan berat badan ternak dengan jumlah makanan ternak yang dimakan. Jadi satuan ternak memiliki ari ganda, yaitu ternak itu sendiri atau jumlah makanan ternak yang dimakannya. Mula-mula satuan ternak digunakan pada ternak pemamah biak atau rumensia untuk mengetahui daya tampung suatu padang rumput terhadap jumlah ternak yang dapat dipelihara dengan hasil rumput dari padang rumput tersebut. Namun sekarang penggunaan satuan ternak ini juga bisa digunakan pada ternak lainnya, salah satunya yaitu ternak unggas. Untuk mengetahui satuan ternak yaitu ada jenis ternak, kelompok umur, kemudian satuan ternak. Untuk sapi dan kerbau yang dewasa lebih dari 2 tahun, satuan ternak yaitu 1 ST. Kemudian untuk yang muda yaitu 1 sampai 2 tahun yaitu 0,50 ST atau setengah ST. Sedangkan untuk yang anak kurang dari 1 tahun yaitu 0,25 ST atau seperempat ST. Kemudian untuk kambing dan domba dewasa lebih dari 1 tahun yaitu 0,14 ST. Untuk yang muda kambing dan domba setengah tahun sampai 1 tahun yaitu 0,07 ST. Untuk anak atau pedet kurang dari setengah tahun 0,25 ST. Kemudian untuk ternak babi yang dewasa lebih dari 1 tahun yaitu 0,40 ST. Yang muda yaitu setengah tahun sampai 1 tahun yaitu 0,20 ST. Yang anak kurang dari setengah tahun yaitu 0,10 ST. Untuk ternak unggas ayam dan itik yang dewasa lebih dari setengah tahun yaitu 1 ST. Yang muda 1/6 sampai setengah tahun yaitu 0,50 ST atau setengah ST. Anak kurang dari 1/6 tahun yaitu 0,25 ST atau seperempat ST. Jadi penggunaan satuan ternak yaitu menghitung daya tampung rumput makanan ternak suatu padang rumput atau daya tampung sisa hasil usaha suatu areal tanah pertanian terhadap jumlah ternak. Dapat juga digunakan untuk perhitungan berbagai masukan keluaran fisik. Dengan demikian biaya masukan dan penerimaan dapat pula diperhitungkan masukan fisik, misalnya dari rumput, hijauan, makanan ternak lainnya, atau luas padang rumput, kemudian jumlah air yang diminum. Kemudian kesatuan ternak untuk menghitung luas kandang, menghitung hasil pupuk kandang, kemudian menghitung estimasi harga ternak, menghitung biaya pengobatan, menghitung tenaga kerja, kemudian breeding. Jadi kita buat contoh yang pertama yaitu contoh perhitungan pakan. Jadi konsumsi pakan sapi dewasa 35 kilo per hari yaitu sama dengan 1 ST. Jadi 1 ST atau yang 1 ST atau sapi dan kerbau dewasa memakan rumput atau pakan 35 kilo per hari. Kemudian untuk yang muda yaitu setengah ST, satuan ternaknya yaitu setengah ST memakan rumput yaitu 17,5 kg per hari. Sedangkan untuk anak sapi di sini salah ketik, anak sapi atau pedet yaitu seperempat ST. Jadi 35 berapa ST dari 17,5 ini dibagi 2, itulah untuk pakan ternak sapi atau pedet.
Misalkan kita mempunyai kebun rumput seluas 5 hektar menghasilkan 52 ton rumput segar dan dedaunan atau hijauan selama setahun. Jadi dalam setahun yaitu 365 hari dikali dengan 35 kilo. 365 ini yaitu 1 tahun 365 hari dikali 35 kilo. 35 kilo itu ternak 1 ST menghabiskan 35 kilo per hari, sama dengan 12.775 kilo. Jadi daya tampung panen rumput tersebut adalah 52 ton, sama dengan yaitu 52.000 kilo dibagi 12.775 sama dengan 4,07 ST. Jadi 4,07 ini dibulatkan menjadi 4 ST. Jadi 5 hektar yang menghasilkan 52 ton rumput segar tadi bisa memasukkan atau memelihara sapi dan kerbau yang berjumlah cuma 4 ekor sapi atau kerbau dalam 1 tahun. Ini adalah contoh penghitungan pakan untuk menerapkan satuan ternak. Kemudian kita lanjut, yang kedua yaitu luas kandang. Jadi secara umum 1 ST memerlukan luas kandang dikali 1,5 sama dengan 3 meter persegi. Jadi 1 ST memerlukan 3 meter persegi untuk kandang ternak. Jadi misalkan contoh, berapa jumlah kandang untuk sapi 5 induk, 1 jantan, 5 darah, kemudian 6 jantan muda tambah 10 anak. Oke. Nah, jadi 5 induk sama dengan 5 ST karena induk ini yaitu dewasa. Nah, jadi dewasa 1 ST. 1 ST jadi 5 induk ini, induk tuh dewasa. Jadi 5 induk 5 ST. Kemudian 1 jantan itu dewasa juga. Jadi 1 jantan sama dengan 1 ST. Nah, 1 ST. Kemudian 5 darah atau 5 yang muda yaitu sama dengan 1 darah sama dengan setengah ST. Jadi kalau 5 darah sama dengan 2,5 ST. Nah, jadi untuk 6 jantan muda yaitu 3 ST. Karena jantan muda itu sama dengan darah yaitu 1 ternak muda yaitu setengah ST. Jadi kalau 6 jantan muda dikali setengah ST sama dengan 3 ST. Jadi untuk anak atau pedet yaitu 1 anak atau 1 pedet sama dengan 1/4 ST. Nah, 1/4 ST. Jadi kalau 10 anak atau 10 pedet sama dengan 2,5 ST. Jadi jumlah keseluruhannya 5 induk, 1 jantan, 5 darah, 6 jantan muda, 10 anak sama dengan 14 ST. Jadi jumlahnya ini yaitu 5, 6, 11. Jadi berapa ternak ini? 5 induk sapi, 1 jantan, 5 darah, 11, 6 jantan muda, 17, 10 anak, 27. Jadi 27 ternak dari induk, jantan, darah, jantan muda, anak, jumlah keseluruhannya yaitu 14 ST. Jadi 1 ST kandangnya sama dengan 3 meter persegi. Jadi 14 ST dikali 3 meter persegi sama dengan 42 meter persegi. Jadi untuk 5 induk, 1 jantan, 5 darah, 6 jantan muda, 10 anak yang berjumlah 14 ST, luas kandang berjumlah yaitu 42 meter persegi. Itu untuk sapi dan kerbau. Kemudian untuk kambing, 1 ekor domba atau kambing dewasa sama dengan 0,14 ST.
Maka pada luas kandang 3 meter sama dengan 5 ST. Jadi daya tampung untuk kandang 1 ST dibagi 1 ST dibagi 0,14, karena 0,14 ini untuk kambing dan domba dewasa sama dengan 7 ekor kambing atau domba. Nah, jadi untuk 3 meter persegi yaitu kambing dan domba bisa melihara 7 ekor kambing atau domba. Itu untuk penghitungan luas kandang sapi maupun kambing dan domba dan juga kerbau. Kemudian hasil pupuk kandang. Nah, jadi 1 ST menghasilkan pupuk kandang sebanyak 4 ton. Nah, pada umumnya satu satuan ternak menghasilkan pupuk kandang sebanyak 4 ton setahun. Jadi bila jumlah ternak adalah 2 induk sapi dan 2 anak, berapakah penerimaan pupuk kandang setahun? Nah, jadi misalkan 2 induk sama dengan 2 ST, karena induk itu dewasa 1 ST, jadi 2 induk berarti 2 ST. 2 ST ini dikali 4 ton, karena 1 ST itu bisa menghasilkan 4 ton pupuk dalam setahun, sama dengan yaitu 8 ton. Kemudian 2 anak, karena 1 anak 1,5 ST, jadi 2 anak itu 2 anak sama dengan setengah ST. Kemudian setengah ST ini dikali 4 sama dengan 2 ton. Jadi jumlah pupuk dalam melakukan setahun untuk 2 induk dan 2 anak yaitu 10 ton. Jadi itu untuk ternak sapi dan kerbau. Kemudian berapa pupuk bila terdapat 20 domba dewasa? Nah, jadi jika 20 domba dewasa yaitu 20 dikali 0,14 ST, karena domba itu satu dewasanya 0,14 ST, jadi sama dengan 2,8 ST. 20 domba dewasa sama dengan 2,8 ST, sama dengan 11,12 ton. Nah, jadi 2,8 ST ini dikali 4 ton setahun itu sama dengan 11,12 ton hasilnya. Kemudian untuk estimasi harga ternak. Jadi di perusahaan dalam melakukan jual beli ternak itu biasanya dilihat dengan melakukan satuan ternak. Nah, jadi satuan ternak ini bisa juga untuk menghitung jual beli harga ternak hidup. Misalkan 1 ST 14 juta. Nah, jadi kita misalkan harga 1 sapi dewasa yaitu 14 juta atau 1 ST 14 juta. Jika kita ingin membeli 1 induk, 1 betina muda dan 1 bedet, maka harganya misalkan 1 induk dewasa sama dengan 1 ST, 1 betina muda sama dengan setengah ST, 1 bedet atau anak 0,25 ST atau seperempat ST. Jadi jumlah keseluruhannya yaitu dari 1 induk, 1 betina, 1 bedet yaitu 1,75 ST. Nah, jadi 1,75 ST ini dikali 1 ST-nya 14 juta dengan hasilnya yaitu 24.500.000. Nah, jadi kita mengeluarkan biaya untuk 1 induk, 1 betina muda, 1 bedet yaitu 24.500.000. Ini adalah untuk menghitung estimasi harga ternak. Kemudian untuk pengobatan, misalkan pengobatan dengan mengetahui pengobatan yang umumnya ditentukan per ternak dewasa serta produksi kelahiran ternak, dapatlah diperkirakan biaya pengobatan setiap tahun. Untuk pengobatan sebaiknya dihubungi Dinas Peternakan agar memperoleh keterangan harga obat yang lengkap, atau di toko-toko peternakan bisa juga toko peternakan.
Nah, kemudian misalkan 1 ekor sapi dewasa 1 ST pengobatannya yaitu 20.000, otomatis yang ternak sapi muda setengah ST 10.000. Kemudian untuk sapi bedet atau anak yaitu sama dengan 5.000, dikarenakan dosis dewasa, muda, sapi anak itu berbeda-beda dosisnya. Nah, jadi dosis ini bisa mempengaruhi dengan harga dan biaya. Itu adalah contoh dari pengobatan dari dihitungan dari ST satuan ternak. Kemudian untuk tenaga kerja. Nah, jadi pada sistem pemeliharaan ternak intensif itu dibutuhkan 0,7 jam setiap hari untuk 2 ekor sapi dewasa. Jadi untuk tenaga kerja ternak ekstensif itu lebih banyak dibandingkan dari intensif, dikarenakan ekstensif tidak begitu sulit melakukan pemeliharaan karena dia di kandang secara terus menerus. Nah, kemudian untuk sapi potong, usaha intensif yaitu 29, bisa kita satu orang bisa memelihara 29 ekor, sedangkan ekstensif 67 ekor. Sedangkan sapi perah intensif 23 ekor, ekstensif 53 ekor. Kerbau 27, intensif 27 ekor, ekstensif 63 ekor. Sedangkan kambing 163 untuk ekstensif, kemudian 381 ekor ekstensif. Untuk domba sama dengan kambing yaitu 163 intensif dan ekstensif 381. Untuk tenaga kerja untuk ternak babi 57 ekor intensif dan 133 ekstensif. Sedangkan untuk ayam ras layar yaitu 617 ekor, sedangkan ayam ras 1088 ekor. Kemudian untuk itik 568 intensif, kemudian 1368 ekstensif. Nah, jadi inilah untuk melihat tenaga kerja dilakukan ternak. Usaha intensif itu lebih sedikit dari usaha ekstensif. Dikarenakan kan untuk ekstensif pemeliharaannya lebih mudah dilakukan daripada intensif. Kemudian selain tenaga kerja ini, pada sistem pemeliharaan intensif ternak lebih banyak dikandangkan. Jadi usaha intensif ternak ini jadi usaha intensif dan intensif itu usaha ternak yang lebih banyak dikandangkan. Kemudian pada sistem intensif ternak lebih banyak digembala. Jadi usaha intensif ini untuk 1 ekor orang bisa memelihara lebih banyak daripada usaha intensif. Jadi 1 hari kerja itu dengan jam kerja yaitu 8 jam kerja per hari. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan menghubungi saya jika tidak mengerti atau kurang jelas dari pemahaman dan pembahasan saya yang saya paparkan. Cukup di sini saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.